Sama. Justru malah ingin mencari celah-celah cacat kesalahan. Siapa itu orientalis? Nah, dia tidak tapi bukan musliman. Maka agama dan suku kita ini orang yang percaya pada Al-Quran. Kemudian al-amal dimati dan mengamalkan apa yang di dalamnya sesuai ketakufan. Karena hanya Rasulullah saja manusia terpilih yang bisa mengamalkan Al-Quran keseluruhan. Sampai ketika dikatakan ditanyakan Ibu Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah, maka Ibu Aisyah katakan, kanat mulukuhul Quran. Sesungguhnya yang Rasulullah adalah akhlak Quran. Udah itu Jamet. Lagi yang ini udah dikasih ini. Kenapa nggak bu? Laki-laki makan berdua sesama laki, udahlah yang itu aja. Nggak usah yang ini nih. Nah, emang biar seru. Tapi kemudian kita simpan di lemari bertahun-tahun seperti itu. Tetapi justru dengan sering membuka dan bacaan Al-Quran, itulah tanda mentahlim dan memuliakan Al-Quran. Kalau orang mengubtur rojuli bila mushaf tidak pun memutakan. Nah, Pleki di situ aja, di situ Pleki. Pleki, nih, Tidak di tempatnya, yang harus berada di tempatnya. Kalau membaca harus ada tapakannya, jangan diletakkan di lantai. Ya, Wisanu jauh pada kursi, wajah lahu, watambihu, dan digunakan untuk menjadikan Al-Quran itu diletakkan dia ini dibersihkan hingga kemudian diberikan wangi-wangian, dicium, dan juga diletakkan di tempat yang kemudian lagi anaulia warahmatan fil ardi fahuda fawajada fiha al-basmala wa syari al-Quran fahubbalaha wa qayyabaha qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tilka layla wa yaqulahu kama tayyibta ismi fi dunya ya tayyibanna ismaka fi dunya wal akhirah. Ada seseorang ketika dia berjalan dia menemukan satu cari kertas, diambil, ternyata tulisan ada bismillah dan ada bagian daripada ayat Quran. Apa yang dilakukan? Dicium, kemudian dikasih minyak wangi disipat. Maka Allah berkati di malam itu. Kemudian Allah berfirman, bagaimana engkau memberikan sesuatu yang baik kepada Pleki yang di dalam gak mau, kamu malah di luar. Kau sudah melakukan yang terbaik terhadap namaku, maka aku akan membaikkan engkau namamu di dunia dan akhirat. Baikkan orang saja di ketika kemudian namanya tercemar, kemudian diberikan satu sunnah untuk membersihkan nama baiknya dan sunnah. Dan bagi Allah berikan nama baik bagi orang yang melakukan itu karena memuliakan nama Allah di dalam Al-Quran. Maka orang ada di dalam Al-Quran dan setelah kejadian itu orang tadi jadi wali. Udah di situ aja. Kenapa? Karena hanya itu cemong lagi. Badu sini badu. Kemudian dikasih uangnya, simpan lagi simpan ya. Jadi wali. Apalagi orang ya kalau orang satu kita dimuliakan baca pada tempat yang baik. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, wali rasul ini agama terkait untuk rasulnya. Apa maksudnya? Sehingga Rasulullah SAW dimana iman kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah.
baik itu berupa ajaran syariat adalah maupun sunnah-sunnah bagi Rasul. Lagi mau kemana nih makan dulu. Dan percaya 100% terhadap apa yang dibawanya tanpa ragu sedikit. Bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sini. Wal kita mutaati bi amrina dan melazimkan diri kita untuk taat kepada perintah anjurannya dan larangan. Wa na'akum an munkar wa ma amarukum fa lakukan. Apa yang diperintahkan Rasulullah lakukan, yang dilarang ditinggalkan. Waliyah sunnati menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dulu ketika belum tersebar luas sholat duha, ya kan? Itu ada yang menganjurkan, maka semua kaum muslimin sudah familiar dengan sholat duha. Selebihnya pahala mengalir, menghidupkan sunnah. Atau dulu belum ada lagi yang melakukan sholat istisqa, maka satu orang yang melakukan semuanya melakukan itu tidak pahala. Atau dulu ketika gerhana matahari biasa saja ya, belum ada keluar. Yang ada ingat yang masih kecil itu gerhana matahari, orang-orang keluar rumah bawa apa tuh, ember, dari gerhana ya. Nggak ada yang ke masjid. Tapi hari ini alhamdulillah itu banyak. Gak cuma ngeliatin gerhana, tapi itu masjid, sholat berjamaah, berkhusus dan sholat khusus, sholat gerhana matahari dan bulan. Iya itu. Watakaluk yang lakidan berakhlak mencontoh akhlaknya bagi Rasulullah. Watakaluk diadari dan berada sebagaimana adab-adab sopan baginya Rasulullah. Muhammad ketika ini wasat dan mencintai mahabbah kepada keluarga Rasulullah dan sahabat-sahabat. Buat itu tidak hanya cinta kepada ahli baitnya saja, kemudian kepada sahabat cinta. Itu berarti seperti Syiah. Sebagian sahabat dibilangkan. Sudah. Atau seperti orang-orang yang mengabaikan cinta al-bait tetapi sahabat cinta, kebalikan daripada cinta. Sama juga, yang betul adalah kedua-duanya. Cinta al-bait dan juga cinta pada sahabat. فقضي أن عبد الله بن حسان السهمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وجعله أميرا عليها فمرض أن يسمعوا له ويطيعوا فأخذوه في شيء وكان فيه نزاع فأمرهم أن يجعلوا حطبا ويوقده نارا فلما أوقدوها أمروا بدخولها فأمروا فقال له ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أمري فقد أطاعني فقالوا ما آمنا بالله واتبعنا الرسول إلا أن تكونوا من النار. Ini diriwayatkan ketika sahabat yang namanya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi diutus Nabi dalam satu peperangan yang tidak dibersama Rasulullah. Kemudian dia jadikan amir rombongan, pasukan, pemimpin pasukan. Ada satu hal yang tidak disukai olehnya, maka dia marah, kemudian diperintahkan semuanya mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar. Setelah dibakar, mereka perintahkan orang-orang yang tadi menyalakan api, masukkan kalian ke dalam api tadi. Oh nggak mau, karena menolak itu kan. Kenapa kalian menolak? Katanya. Bukankah Rasulullah siapa yang mentaati amirku, maka dia taat padaku. Harusnya kalian taat padaku, kalau saya sudah amir yang di Rasulullah. Maka mereka menjawab, kami beriman pada Allah, kami ikut perintah Rasulullah, tapi kami tidak mau masuk api. Maka bacakan Abu Bakar akhirnya mendengarkan jawaban ini, maka kemarahannya pun